gampang itu mah tinggal diedit. Ayo di copy. Iya. Ready? Udah ya, Tong ya? Ini belum dimatiin mati itunya ya. Mati sendiri tadi. Oke, kita mulai. Halo guys. Halo. Nah, ini kita lagi ketemu sama tamu khusus. Pasti familiar. Nah, kalau yang nonton di video-video kita yang sebelumnya pasti sudah kenal dengan beliau. Nah, ini kebetulan beliau datang ke Cafe Trans Jawa. Desa, ya kan? Kita udah beda nuansa nih. Spesial nih, ya kan? Nah, beda nuansa nih sekarang. Nah, kali ini kita mau ngebahas nih, mumpung Bang Omen lagi hadir di sini, kita mau nanya-nanya sedikit perjalanan beliau dari nol ya. Kan pasti kan nggak mungkin langsung jago dulu ya kan? Iya, kita belum tahu nih apa langsung jago apa gimana ya. Ya, apa mungkin baru lahir langsung bisa nyolder gitu kan? Nah, itu kan macam-macam. Nah, perjalanan seperti apa pasti banyak yang lucu-lucu. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa yang belum subscribe. Nah, apalagi? Lonceng diaktifin biar dapat notifikasi video baru. Langsung ditonton. Komen juga boleh ya. Komen silakan. Nanti kita akan berusaha untuk membalas. Secepatnya kita balas, mau pagi, siang, sore, malam, subuh, tetap langsung dibalas. Nah, ini kebetulan kenapa Bang Omen hadir di sini, salah satunya adalah kita punya komputer memang sedang mengalami kendala. Makanya kita agak vakum berapa lama ini ya. Jadi sekarang sudah bisa beraktivitas kembali, membuat konten-konten lagi. Iya. Nah, ini berkat beliau. Ya, gitu kita kan? di balik channel ini ada beliau. Ada beliau yang ngurusin masalah komputer lah. Ini juga termasuk juga sudah lagi diberesin. Iya. Pokoknya udah top punya. Nah, pertanyaan yang banyak orang pengen tahu nih. Awal-awal gimana sih? Kok bisa ngerti ke komputer? Apakah itu pertamanya emang dari sekolah sudah suka atau memang Ambil jurusan apa sekolah jurusan kayak gitu kan gitu kan? Ya, iya. Atau mungkin ya emang dasar nyari duit, Ya, nyari gimana kerja sih gitu. Nah, itu gimana sih jalan cerita pertamanya tuh? Iya. Dari sekolah nggak ada sama sekali untuk ke elektronik ya. Awal-awal malah nggak ada. Awal nggak ada belajar ke elektronik. Sama sekali nggak ngerti lah di elektronik. Pokoknya nggak Itu ngerti tuh saya ya? ke Jakarta cari kerjaan, dapat kerjaan ya dari ke situ ke alat-alat komputer gitu yang jual alat-alat komputer. Jadi pertama-tama itu memang dasarnya niat kerja ya, tapi memang Niat dari kerja. kecil nggak ngerti sama sekali, maksudnya nggak ada Boro-boro jurusan ya. nggak ngerti, nggak ada sedikit pun nggak ngerti. Nah, berarti pertama kali ke Jakarta kerja di toko berarti ya, Di toko komputer ya. komputer. Nah, itu pasti ngerti apa? Nggak ngerti sama sekali. Masa sih? Bahkan saya pertama masuk kerja, bos nyuruh tuh ngambil ada salah satu alat komputer itu namanya keyboard. Saya suruh ngambil keyboard, nggak tahu itu keyboard tuh yang mana gitu kan. Wah, Mas ini. Pelangap aja itu udah. Dari nol banget itu berarti. Dari nol banget. Ih, mantap banget. Nah, setelah itu diajarin tuh ini keyboard, ini mouse. Tapi yang saya tahu pertama saya suruh ambil dus baru saya tahu. Oh iya, Dus kalau dus ya, orang tahu. Kalau kardus saya tahu itu. Ah. Karena suruh ngepak-pak gitu ambil kardus baru saya tahu kardus. Nah, Diajarin 1-2 kali belum paham juga itu. masih. Nama satu persatunya itu alat-alat komputer itu. Tapi memang kalau alat-alat komputer kan banyak ya. Banyak. Waduh, kayak yang kalau kita tahu mungkin monitor, PC, keyboard, Itu, mouse, udah. Nah. Padahal di dalamnya itu banyak banget ya. Banyak banget. Ada RAM kan, ada hard disk. Iya, Waduh. Ada power supply, semua segala macam ada. Tuh. Ada mungkin ratusan kali ya maksudnya hardware-nya itu. Itu belajar berapa lama? maksudnya bisa ngerti gitu loh, maksudnya minimal ngerti komputernya itu sendiri. Setahun lah. Wow. Setahun. Emang banyak sih tapi ya. Soalnya banyak Iya. perangkat belum software ya. Iya. Software. Waduh. Pertama kita memang nggak ngerti ke hardware ya, software dulu sih. Jadi teknisi software dulu. Oh, jadi awal-awal nih malah teknisi software dulu. Software dulu, instalasi dulu ya. Oh, install deh ya. Nah, udah install mungkin cepet lah kita dipahami lah itu mah ya. Diajarin 1-2 kali juga bisa cepet lah bisa ngerti. Iya. Nah hardware ini yang lama gitu kan. Yang untuk hardware lama bisa kita berbulan-bulan bisa setahun bisa.
Oh, Tuh, Baru untuk paham, memahami. iya, baru iya. memahami. Banyak- Awalnya banyak kita perangkatnya sih ya. awalnya kita bongkar dulu pasang. Nah, Ah. dari situ baru kita belajar ke dalamannya gitu. Nah itu pernah ngalamin hal-hal yang di luar dugaan nggak? Maksudnya kan kadang-kadang namanya alat-alat elektronik itu kan agak riskan ya. Betul. Misalkan disuruh bos, ya coba bongkar pas pasang itunya ada yang patah atau Bukan ngalamin lagi banyak. Sering. Ada. Bahkan yang laptop tadinya hidup jadi mati juga ada. oh pernah Kita ya? itu udah resiko lah. Resiko. Kita kan resiko kita. Nah, kita balikin lagi ke customer harusnya hidup lagi kan. Hidup lagi. iya. Kita tanggung jawab. Nggak mungkin kita balikin ya keadaan mati. Iya. Pasti orang-orang itu yang nyervis ngamuk lah. Iya termasuk saya kalau balik sini mati ngamuk lah. Nah itu dari situ berjalan berarti ikut orang dulu lah ya. Ikut orang dulu. Ikut orang mempelajari software maupun hardware. Hmm. Terus kemudian dari situ kan pasti ada perjalanan sampai dengan sekarang. Sekarang kan sudah milik sendirilah dalam arti ya, Betul. berdiri sendirilah. Hmm. Nah itu jeda waktunya cukup lama atau memang bagaimana tuh? Lumayan cukup lama. Kerja di satu tempat aja saya udah di beberapa tempat ya, bukan di satu tempat aja Ya, maksudnya kerja. pindah-pindah lah ya. Pindah-pindah. Awalnya kan kerja di Dusit. Dusit Mangga 2. Dusit Mangga 2. Saya ingat itu di nama tokonya Paskom. Oh, Faskom. Sorry, bukan di Glodok Plaza, di PCI Komputer. Di situ awal pertama buka yang Pertama saya kali itu? ngerti, Tahun Oh. berapa itu, Bang Omen? lumayan sih. Tahun Dari 98 ya. Oh 98, Wow. kirain baru kemarin. Dari 98 sampai sekarang. Iya. 98 baru mengenal elektronik, itu pun belum paham saya. Dari Ya, masih situ pembelajaran. setahun pindah ke Paskom ke Dusit. Mm-mm. Dusit 2 tahun ada ya, 2 tahun pindah lagi ke Fluid. Oh, Fluid di situ bos saya itu importir gede. Hmm. Nah, di situ bisa belajar banyak loh. Malah di situ Nah, lebih luas ya. Lebih luas kita belajar untuk belajar elektronik banyak banget. Nah, dari situ lebih paham lagi banyak gitu. Nah, berarti kan kalau dulu pertama kali belajar kan hanya mempelajari barang-barangnya. Barang-barangnya Terus dulu. kemudian cara settingnya kan gitu kan ya betul. kurang lebihnya. Nah, terus selanjutnya yang jadi pertanyaan saya nih, kok bisa sampai ke perangkat kecilnya gitu loh. Bisa kalau kita niat memang pengen bisa, insya Allah semua Ya, pasti bisa. Iya, benar-benar. itu sih benar. Tergantung niat kita semua. Pengennya cari duit apa pengen bisa ilmu itu. Nah, Nah, iya. kalau kan kita pengen bisa pasti bisa. Jadi itu belajar sendiri. Kenapa? Belajar sendiri. Belajar dalam- sendiri. Cuman kita ada temen yang ngerti gitu kan. Ya kita nggak ngerti kita bisa tanya. Oh, saling Ada satu temen juga dia ke ilmu nggak pelit lah, maksudnya Wah, terbuka itu yang dia bagus ngasih tuh. tahu. Berbagi ilmu lah ya. Saya pun begitu ke temen yang belum paham, saya kasih arahan juga. saling sharing ya. Saling sharing. Iya. Nah, yang penting kan pertama adalah kemauan dulu ya. Kemauan dulu. Jadi memang dari basicnya nggak ada basic Nggak ada sama sekali dari sekolah, nggak ada ke elektronik. Jadi nggak ada jurusan elektro ya nggak ada. Cuman lulusan dari sih mana ada sih jurusan. Iya. Nah, yang penting ada kemauan. Itu salah satu yang perlu kita teladani ya. Yang penting kemauan dulu. Setelah ada kemauan pasti bisa. Pasti bisa. Semua juga pasti bisa. Yang penting kejujuran itu utama. Kejujuran, utama itu kejujuran. Itu paling mahal, nggak bisa dibeli, nggak ada di toko yang lain. Betul. Nah, itu dari situ kemudian mulai membangun atau percaya diri untuk usaha mandiri sendiri itu kapan? Dari tahun 2000 udah kesini sih 2017 2017-an baru percaya diri untuk membuka. untuk buka sendiri. Sampai sekarang tuh ya di Mangga 2 itu ya. Betul. Jadi dari awal di situ tuh. Dari awal di situ. Dari awal di situ percaya diri. Nah, kan banyak orang yang agak sulit untuk percaya diri nih. Misalnya dia tadinya udah kerja sama orang, dia udah paham, hampir seluruhnya dia paham. Kan banyak yang akhirnya bahasanya tidak mau keluar dari zona nyaman. Kan nyaman kan kalau namanya kerja sama orang kan. Betul. Mau dapat orderan 1-2 komputer sebulan pokoknya gaji gua segitu kan gitu kan. Nah, ini kan berani untuk keluar dari zona nyaman, membuka sendiri. Itu kan resikonya gede loh. Gede. Karena yang saya tahu aja di Mangga 2 itu mahal gitu tempat untuk untuk sewanya kan. Kios, betul. Nah, untuk sewa kiosnya mahal, untuk maintenance-nya, untuk kehidupan sehari-hari dan segala itu kan lumayan tinggi. Iya. Nah, apa sih yang mendasari berani untuk gue mendingan buka sendiri deh. Nekat gitu maksudnya dalam arti
Karena kan kalau buka sendiri kan kita mesti mikir modal satu Modal, gitu bayar kan, orang terus lah, bayar ini, orang itu. atau tempat. Iya. Sedangkan awalnya kita nggak mikir apa-apa, yang penting cuma gaji. Betul. Awal-awal kan. Nah, itu langkah untuk melangkahnya itu karena apa sih? Apa Iya. emang karena gue mau berdiri sendiri atau bagaimana, apa emang ada tuntutan-tuntutan lain tuh? Enggak, memang ada satu teman yang punya pemodal gitu kan. Ingin kerjasama, ya saya siap gitu. Karena ke satu saya udah paham gitu kan. Terus Ya. kedua, relasi-relasi ya yang itu udah banyak juga Ya, gitu kan. Kita buka sendiri. Makanya saya berani gitu untuk buka. Oh, berarti memang melihat apa namanya kemungkinan ya, ada celah di situ yang Ada kesempatan itu. Nah, kebetulan juga ada yang mau mendanai itu ya. Terutama Itu tadi juga berarti relasi ya. kalau dari awal nggak bener dalam arti nggak jujur, orang juga nggak mungkin Iya, mau. kejujuran. Nah, kejujuran itu Modal mahal. yang paling utama tuh. Yang penting itu. Jadi jujur kacang hijau. Jujur kacang hijau. Pokoknya harus jujur aja ya. Harus jujur. Diminum dulu dong, diminum kopi. Oke, diminum masa minum sendiri nih. Jadi sambil kita ngobrol-ngobrol, mungkin Bang Suai ada pertanyaan untuk, nah ini kan baru ketemu nih sebenarnya nih, Bang Suai sama Bang Omen nih, baru kali ini ketemu karena waktu itu yang ke toko gua, gitu. Cuman sekedar ya tahu begitu aja. Nah ini sekarang ketemu nih langsung nih, nah silakan ada yang mau ditanyain, tapi jangan digebuk ya. Yang mau saya tanyain itu nih Bang, awal mulanya kenal yang pilot Vincent itu keren Oh banget. iya. Bisa Saya ngomong gini nih, sebelum itu nih, waktu pas kita ngedit nih, saya ngomong sama dia, wah ini filenya, ya terus ini ada file dari dia lagi betulin apa namanya simulator pesawat. Emang bisa? Nah dia sampai kaget gitu kan. Nah ini ada videonya nih gitu kan. Nah ini mumpung ketemu nih, nah silakan tanya langsung. Kebetulan Vincent itu sebelum dia jadi pilot pun, sebelum maju udah kenal duluan memang. Udah kenal duluan. Karena dulu tempat kerja saya itu sama tempat perusahaan dia depan-depanan gitu kan, dekat. Oh dekat. Nah kita setiap jam makan itu pasti ngumpul, pasti dia ada gitu kan. Oh iya. Vincent itu sebelum dia jadi YouTuber itu ya. YouTuber lah. Memang udah kenal. Iya. Nah, awal mulanya juga dulu dia mau ngajak kerja sama saya, dia itu buka atau awalnya dia begitu ya. pernah pengen buka toko di daerah Mangga 2 Mall. Cuma saya nolak kan, saya kan di situ nggak enak deketan gitu kan. Oh iya. Nah dari situ teman saya lah yang masuk gitu kan, bukan saya. Nah sudah begitu saya pindah dari situ jauh. Nah nggak tahu lama-lama dia jadi pilot, memang pilot asli itu. Oh dia pilot asli, Pilot dia punya asli. lisensi gitu-gitu ya. Habis itu dia memang modal ada gitu kan orangnya kan, orang punya lah. Belilah simulator gitu, alat simulator dia bikin sendiri buat disewa-sewain kan. Oh gitu. Untuk belajar pilot. Nah dia beli pertama di Rusia. Kalau masang orang Rusia nyampe sini minta 150 juta. Waduh. Dia pasang sendiri jebol. Iya, Nah, kan nggak tahu kebakar. ya. Dia taunya saya tukang servis, gitu kan? Dia taunya, wah Omen bisa nih. Gua telepon dia lah. Men, coba tolong bisa nggak betulin pesawat apaan? Sampai kaget sendiri. Gua aja nggak ngerti, gua bilang pesawat apaan. Enggak, lo pasti bisa. Ya, oke lah, gua cek. Ternyata memang bisa. Oh. Jadi Kan ilmu tapi saya cuma ngasih tahu ini yang rusak, alatnya di sini nggak ada. Oke, nggak masalah, gua yang pesan dari luar gitu kan. Pesannya sebulan pesannya juga. Oh iya. Spare part. Setelah datang saya pasang jalan udah. Oh di jalan. Dari situ. Nah, dari situ ada kerusakan pasti dipanggil gitu. Wah, itulah ya. Dipercaya. Kualitas servisan bagus berarti ya. Bahkan sampai sekarang pun dia ngerakit mobil listrik, panggil saya lagi. Oh, ada project mobil Masih ada ini, kalau nggak percaya ada, masih teleponan tadi. Nanti kita kasih tahu juga. Masih. Dipercaya dari pesawat. Saya bilang nggak bisa, apalagi kau mobil listrik. Enggak, lu mau bisa. Oke. Yang maksa malah ya. Mana yang maksa. Sekarang dari tukang komputer lari ke simulator pesawat ya kan. Sekarang ke mobil listrik kan. Itu udah mantep banget tuh. Dari nol, dari nggak tahu keyboard tuh. Nggak tahu, tahunya cuma kardus doang, namanya orang kampung. Ya, cuman taunya kardus. Kalau kardus tahu ya kan. Bukan manusia kardus bukan. Nah, itulah intinya kan ya, kalau kita dalam pergaulan itu kita
baik, kita nggak pernah mencelakakan orang atau menyakiti orang. Sampai kemana kita nggak pernah tahu ya kan Bang Betul. Omen. Nanti suatu saat ketemu di mana gitu, iya ini orang baik nih kan, akhirnya kan. Itu padahal waktunya udah lama tuh ya, terus dikontak lagi sama si Vincent itu ya. Betul. Oh, iya. Karena dia udah lama, dia pun tetap nyari kontak nomor handphone saya kan, nyari-cari informasi. Padahal udah saya nggak tahu lagi dia di mana gitu kan. Nah ketemulah dari teman saya, dikasih, nah dia hubungi. Iya. Nah kalau buat teman-teman yang pengen servis komputer ataupun maintenance apa, upgrade apa, bisa ke Bang Omen. Nah, silakan aja datang ke Harko Mangga 2, Mangga 2, lantai Blok B1, B1 nomor. nomor 44, Omen Komputer. Nah, nanti kita juga tampilin juga kartu namanya. Jadi ini untuk menambah apa ya, kepercayaan teman-teman bahwa kita bukannya hanya dalam arti kita datang ke toko perbaikan, enggak. Kita memang kenal dengan beliaunya juga. Kita sudah akrab dan apa ya, potensi beliau ini memang mumpuni gitu loh, bukan hanya sekedar nyala. Enggak. Gitu loh. Jadi yang penting dia akan memperbaiki semaksimal yang dia bisa. Tapi ya bisa semua. Itulah hebatnya ya kan. Diseruput lagi kita seruput. Nah, sambil nyeruput jangan lupa yang belum subscribe, Lonceng diaktifin, Ini. kue dimakanin. Kalau dari dulu sampai sekarang, hal yang paling rumit apa nih Bang Omen yang pernah di servis gitu? Yang paling rumit merek Apple. Oh. Itu saya nggak bisa. Karena kalau Apple dia khusus memang ya. Dari dalamannya aja dia nggak ada, kalau ada skema itu nggak ada kode-kodenya. Dia mau polos aja semua. Oh begitu ternyata. Apple hebat. Jadi dia selain memproteksi di software juga ya dia ya. Dia juga memproteksi di hardware-nya juga. Jadi memang kalau untuk Apple ya memang kenapa mahal ya seperti itu mungkin ya. Betul. Kalau untuk merek lain selain Apple datang Udah langsung ke Harko. Mau kopi, mau teh, ada kopi. Ada. Kopi pahit, kopi manis. Iya. Minumnya kopi pahit, ngeliatnya sini. Pahit lagi. Bukan yang manis sih kan. Ya, dari situ tuh Mas Wai. Jadi Tapi banyak. kalau untuk mau bisa ke Apple ada keinginan Bang Omen. Pasti ada lah. Pasti ada ya. Siapa sih Dan yang sekarang mau? masih dipelajarin tuh ya. Masih. Oh, luar biasa. Cuman kita cara bukanya aja udah rumit lah dari Apple. Semua dari entah dari handphone, dari laptopnya, Iya. ke PC Aliennya pun yang iMac sama susah banget. Ya. Oh iya dia Untuk itunya, produk iMac. Apple ya paling susah. Memang ada sih khusus ya. Nah, Servisnya jadi juga. mungkin buat teman-teman yang punya Apple ya memang kenapa mahal ya seperti itu, mereka dari produk Apple-nya sendiri memproteksi dari software maupun hardware. Iya. Selanjutnya adalah ya jangan salahkan kalau misalkan sudah capek-capek bawa ke Harko nggak ada yang bisa gitu ya. Jadi bukan yang nggak bisa, memang diproteksi oleh Apple gitu loh. Tapi selain itu langsung. Langsung aja, jangan pakai kemana-mana. Ya, nggak kemana, langsung. Datang ke blok B1 nomor 4. Pokoknya nanti kita cantumin, ada nomor teleponnya juga, langsung telepon, ada masalah apa, tapi jangan lupa jangan telepon malam-malam. Ya, diomelin bininya. Dan malam-malam kalau mau pagi sekalian. Pagi itu, malah belum bangun pagi. Itu bukanya dari jam berapa ya? Buka dari jam 10 sampai jam 6 sore. Oh, 10 sampai jam 6 sore. Heeh. Berarti hampir sama dengan gedung lah ya. Gedung kan Hampir. jam 9 ya kalau Jam nggak salah ya. 9 buka gedung jam 9, jam setengah 10 lah. Ditunggu bisa tuh ya Bang Omen ya? Ditunggu. Ditunggu memang. Jadi- Kita bisa dikerjain ditunggu ya ditunggu, ya nggak bisa paling ditinggal 1-2 hari. Ya kayak ini aja, ini ditinggal. Nah, Mang Komen yang nganterin. Kebetulan dekat, kalau jauh jangan minta anterin. Kalau dekat boleh. Ya, kalau jauh jangan. Bahaya. Makanya datang. Kayak langsung Tempat datang ke Bang Harko. Jawa. Ada lagi Mas Wai yang mau dipertanyakan? Mumpung Pertanyaan saya orangnya sih udah ada. terjawab sih ya, Nah, yang itu. jadi Mantap itu. Yang paling itu ya kita kaget kan. Pas dikasih tahu juga, wih, kasih Mang Swai pas dia edit, wih yang bener nih. Jadi ini punya lisensi pilot tapi setengah.
belum full gitu kan. Bukan setengah itu bukan Satpol PP ya, Bukan. bukan polisi setengah. Oke, kita sudahi dulu podcast kali ini. Tetap kita ingetin buat teman-teman yang punya ide, punya saran, mau hubungi kita silahkan di kolom komentar ataupun juga di deskripsi kita juga ada nomor telepon manajemen, itu bisa WA. Jadi misalkan ada ide misalkan tolong dong bikin video apa, nanti kita akan coba bantu untuk membuat itu ya, Atau Mas Wai ya. Sini kayak Bang Omen, Silahkan. Iya. Atau misalkan ada teman-teman yang punya usaha, tolong dong di review misalnya, kita akan bantu. Emang Iya. niat kita membuat channel Jawa ini ya seperti itu ya, Mas Iya. Wai. Jadi teman-teman kita yang memang usaha UMKM maupun rumah makan atau apapun, kita akan bantu semaksimal kita mungkin untuk kita buatkan konten ya. Kita hanya berharap itu bisa membantu di segi ekonominya. Betul. Ya kan, jadi biar usaha juga lancar. Iya. Ya kan, banyak customer gitu kan. Nah ini Mang Omen juga siap-siap aja nih, ntar yang mau datang pakai kartu Amin. antrian sekian gitu. Oke, Berkualitas servisannya. ya bisa langsung dikonsultasikan dulu juga nggak masalah ya Mang Omen ya. Bisa. Jadi misalnya dari rumah nih sebelum dibawa misalnya telepon dulu, ini saya punya rusak begini gini. Ya kalau memang kerusakannya nggak terlalu fatal, ya mungkin bisa via telepon ya. Bisa. Nah kalau misalkan itu ya tinggal langsung datang janjian. Ya udah saya bawa ke toko karena memang sudah tahu permasalahannya kan. Gitu. Oke, sampai di sini aja video kita kali ini. Jangan lupa yang belum subscribe. Langsung aktifin loncengnya Nah, biar apa? biar bunyi. Oke. Ya kan? Sampai di sini, sampai ketemu lagi. Dadah.